Pemirsa, 5 hari pasca gempa di Nusa Tenggara Timur, lebih dari 1.200 warga mengungsi di lapangan Gelora Samador, Kabupaten Sika, Maumere. Mayoritas para pengungsi ini adalah warga pesisir. Kita ajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini pasca gempa dan kita bergabung bersama jurnalis Metro TV Nadia Soraya bersama juru kamera Andi Isworo. Nadia, saya lihat di belakang Anda tenda-tenda berdiri. Bagaimana kondisi terakhir di sana, Nadia? Ya, Leo, situasi terkini memasuki hari kelima pasca gempa tektonik bermagnitudo 7,7 ini mengguncang Pulau Flores. Hingga saat ini untuk jumlah dari pengungsi ini masih sama, ada sebanyak 1.280 pengungsi yang berada di lapangan Gelora Samador Kabupaten Sika ini. Dan alasannya bagi masyarakat masih menetap di sini karena memang gempa susulan masih terus terjadi. Di hari ini terjadi di pukul sekitar 1 yang cukup lumayan terasa ataupun kencang begitu ya, karena memang pusatnya saat itu berada di Labuan Bajo sekitar 5,8 untuk magnitudenya, dan pada pagi hari ini juga terjadi gempa susulan lagi pada pukul 6:45 WITA. Dan kita akan coba menanyakan kepada masyarakat warga di sini yang mereka memang rata-rata merupakan warga desa pesisir yang memiliki trauma cukup panjang begitu ya, karena gempa yang terus terjadi setiap harinya. Apakah di sini untuk kebutuhan sudah terpenuhi dan bagaimana kondisi anak-anak yang ada di sini? Karena memang kalau bisa dilihat, Leo, di sini selain teriknya matahari juga polusi ataupun debu ini sangat dekat dengan tenda-tenda milik warga begitu. Kita akan coba menanyakan di sini kepada salah satu warga. Halo Ibu. Ibu, dengan Ibu siapa ini? Nursia. Ibu siapa Ibu? Nursia. Nursia. Sehat Ibu? Sehat. Sehat. Ibu, untuk hingga saat ini apakah seluruh kebutuhan bantuan sudah tercukupi Ibu? Ya, alhamdulillah. Sudah tercukupi. Ada Iya. apa saja Ibu bantuan yang sudah diberikan? Kasur, sama kita punya makan, tenda, tempat pokoknya semua Ibu. Hingga saat ini untuk proses trauma, healing, hiburan buat anak-anak terus diberikan dari Polres Tempasi. Bagaimana dampaknya kepada anak-anak hingga saat ini? Trauma. Iya, trauma panik. Kondisinya seperti apa Bu untuk rumah di desa? Saat ini ya Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu ya, sehat-sehat ya Ibu. Yaitu dia Leo, tadi sebelum kami melakukan wawancara memang saya sempat menanyakan, memang dari Ibu sendiri mengatakan memang untuk saat ini yang masih menjadi problem adalah trauma berkepanjangan yang dirasakan anak-anak para pengungsi karena gempa yang terus terjadi. Dan kalau kita melihat juga Leo, tidak hanya kondisi trauma yang berkepanjangan, tetapi juga di sini mulai anak-anak di sini terjangkit penyakit seperti ISPA begitu ya, pilek dan batuk begitu. Dan ini adalah salah satu posko pelayanan kesehatan yang didirikan dari Kementerian Kesehatan, dan sejak pukul sekitar 8 pagi ini sudah ramai dipadati oleh para warga untuk melakukan cek kesehatan. Bahkan banyak juga anaknya yang mengalami batuk dan juga pilek. Kita akan coba menanyakan kepada salah satu warga di sini yang sedang mengantri untuk melakukan pengecekan kesehatan. Halo Ibu. Ibu, dengan Ibu siapa ini namanya? Ibu Sani, Ibu Sani. Ibu dari desa mana? Uring, Dari desa Uring. Ini lagi mau ngecek kesehatan Ibu. kesehatannya. Apa yang mau dicek khususnya? Batuk pilek panas, Batuk pilek panas. Udah dari kapan Ibu mengalami batuk pilek? sudah 3 hari. 3 hari. Oke. Baru kali ini akan ngambil obat atau Sudah 2 kali dengan ini. Kemarin dulu di sana juga tidak mempan obatnya. tidak mempan obatnya? Oke. Makan, Ibu sudah makan? Sudah. Sudah makan. Oke. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Bisa lanjut Ibu. Ya, terima kasih. Kita akan coba menanyakan kepada para nakes di sini karena memang ada sekitar 4 nakes setiap shiftnya yang bertugas setiap harinya di sini. Halo kakak ini dengan kakak siapa?
Novra, Kak. Kakak bisa digambarkan saat ini lagi proses apa nih kakak? Kalau sekarang ini bagian farmasi, Kakak. Mungkin bisa ke bagian ini, ibu-ibu yang bertanggung jawab sih, Kakak. Ya. Oke, baik. Terima kasih kakak. Halo ibu. Ibu bisa dijelaskan hingga saat ini ada berapa banyak warga yang sudah melakukan pengecekan kesehatan? Baik, terima kasih. Dari kami mulai pelayanan tadi di jam 9 dan sudah hampir 20-an orang yang melakukan pemeriksaan kesehatan dan kami dibantu oleh Bapak Ibu dari tim krisis Kemenkes, ada Pak Dokter dan teman-teman yang lain. Rata-rata ini warga mengalami penyakit apa Bu? Sebagian besar itu ISPA, infeksi saluran pernafasan, karena memang lokasi di sini banyak debu. Jadi saat ini yang ditangani dari pihak dokter apa saja Bu? Apakah hanya untuk pengecekan kesehatan atau bisa yang lainnya gitu Bu fasilitasnya? Untuk sementara ini pemeriksaan kesehatan hanya fokus kepada penyakit, tetapi ada teman-teman dari klaster yang lain seperti dari klaster jiwa, mereka juga melaksanakan trauma healing untuk korban pasca gempa ya. Jadi dilakukan terapi-terapi untuk mengurangi kecemasan dan untuk menurunkan beban psikologis. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Itu dia tadi Leo wawancara kami dengan salah satu pihak dari Kementerian Kesehatan, dan memang tadi disampaikan hingga saat ini ada sekitar 20 warga yang sudah melakukan pengecekan kesehatan di sini dan rata-rata memang mengalami penyakit batuk pilek dan juga ISPA. Leo. Baik, kita terus menantikan tentunya upaya pemulihan keadaan di sana. Nadia Soraya melaporkan langsung dari Sika, Nusa Tenggara Timur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.